Semoga semua di sini dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika Muktamar 84. Beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Stogiri. Saya juga dapat keluarga Stogiri, banyaklah hal-hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Mahat Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini Wahid kan masih kecil tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah Ihya, entah Hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren kata saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Mahat Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani Anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tambah menyiapkan materi loh, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih, baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran, nggak boleh hanya berapa? 4. Gak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haramain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf, namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Mahat Ali sinau Basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya kitab Wajiz. Wahid punya? Wahid Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya, tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya? Cetakannya DKI apa? Ya, ingat ya, kalau uang ingat ya. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi, sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu, disebut Al-Muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain, karena nggak bisa final. Terus
Disebut apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar itu ya sudah dinamain Al-Muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti Manhajut Thullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, Thalibin jamak mudzakkar salim, Thullab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, Minhajut Thalibin jadi Manhajut Thullab. Kemudian Manhajut Thullab itu dikarang sangat ringkas, sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus Manhajut Thullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, jadi Fathul Wahhab. Loh, alhamdulillah ya masih banyak yang nggak paham, padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan, kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham, mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, apa? Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa, saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat gitu. Misalnya sampai tak kasih tahu, siapa paling pintar jagomu tak bedaan. Yang namanya sujud misalnya, sujud itu apa coba secara lughat? Wat'ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat'ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe as-sujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya. Beliau hanya mengatakan wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Wala yajibu. Ini kalau nggak percaya, kamu baca. Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba wat'u yadaihi pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah coba. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rubah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jabha. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jabha. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubuhu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sabati al-humin al-jabhah wal yaden warubatan wal qadam. Saya baca lagi ya, umirtu an asjuda ala sabati al-humin apa al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamen. Nah, andekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke, itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu, ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulang, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud lisonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah lisonamin, sudah murtad apa belum? Murtad kan? Enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud lisonamin atau li ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu
jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah. Misalnya ada orang murtad dengan cara murtad yang fi'li, contohnya apa? Kasujudin di sonamin. Murtad kan ingatlah masih ada 3 kan, itikodi, kauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin di sonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salawatul jabah? Enggak jawab, ngawur saja kak, biasanya aja. Udah enggak usah. Kan biasanya ngawur terus enggak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad belum? Ya kan murtad kan? Artinya kalau itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud, karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah fakot ya simbol takzim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi, sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Nah kira-kira gitu logi. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren maca fikih ora ono khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i seperti itu enggak, ya harus jadi wala yajibu ini enggak akan keliru, tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamihi fil adhar. Imam Rafi'i di Muharrar terus qultu al-adhar wujubuhu. Ya kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar, Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Kamu partai itu wallahu alam. Oh, Enggak ada Gus. ada malam. Enggak, wallahu alam. Aduh, ini nggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf, karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu apa kepleset terus gue sopan, sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cong aku pengen jedeng tuntun gue kokono. Soal sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus kritik juga, sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati lagi dok kan gitu kan. Nah sekarang perempuan juga gitu, mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayo sopan, mesti eleng terus raiso turun. Tapi nak ra sopan, seneng aku gaji ini mahatali mau piro. Itu langsung lupa, dan itu bagus karena melupakan perempuan. Nah lu betul, ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan, fala takhdu'na bil qaul, kalau ngomong jangan terlalu khudu, karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada mbak cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan, mohon kalau derek guru mawon mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wayo mesti dah. Pasal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran, tapi utek-utek begini itu kan yang fikol dia apa marot, contoh saja loh, tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Fakid mawon ngomong mau ngayu, nak sengaja kan rati pikir. Sehingga unik, khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik di apa dalam komunitas lelaki yang fikol bihi, karena pikirannya mesti. Padahal mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya, tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladzi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan, itu terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran?
Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Fakir ya satu mobil. Karena pondok saya memang pondok takfir. Jadi yang dari anak saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh salah jauh tetap. Yang satu kiai tidak hafal Quran. Iya, memang pondok saya pondok takfir karena memang pondok takfir. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri gak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayatoma alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil marati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suaranya untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling enggak misalnya enggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, Mbak apa yang di? Gak urusanmu. Oh itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab lah, badhe napa ngersakno napa nggih kula tak derekno jenengan riyen. Wah bahaya ya. Padahal maksudnya derekno itu ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Ketemu ni naudzubillah lah kalau itu. Nah itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar itu begini misalnya. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir apa bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan nggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharamkan sesuatu yang tidak haram, atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal cara dalam Sulam Taufik. Nah, iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yakrum apa tahrimu malam yukarrom. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rodok maju berarti sermayan. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwah misalnya, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan. Nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering guyon gitu. Aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halal no cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet. Misalnya begini, sampean tak bedheki. Assalamualaikum ketika salam itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah mesti ulama berdebat karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan mbek Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar guru kok ngono kan gitu kan. Nah untuk membedakan itu, kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allahu Akbar. Nah sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya
kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa, harusnya pembedanya adalah niatul khurud minas sholat. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Kristen, itu Fasul Masail Fikih kok tidak ada khilafnya, betul orang itu kata saya itu. Itu yang putih tadi. Oh yang putih itu. Nah, jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Nah, jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam aja anha, terus asani asyar assalam wa aqalu assalamualaikum wal aso jawa qultu al aso al mansur wa annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena nah, jadi nggak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu tidak ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu, andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ya harus didengar, ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono, tapi kok jumlah ngono kualat. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus bena sajdatain atau jalsah, jadi ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain, ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud, kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno, wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain nggak boleh lebih lama ketimbang tasahud akhir. Tasahud awal sunatku jangan ngaji ora khatam. Tasahud akhir apa awal? Akhir, berarti sabtu lisan pinter lah, pinter. Iktidal juga ruknun qasirun, maka nggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya, sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain nggak boleh menyaingi tasahud akhir, yang iktidal nggak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama itu mikir, disaingi ku yo ora enak. Ngene kaya kula saingi Khairuddin yo ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Kecuali level ya hafal Quran itu 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya nurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam nggak menarik? Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril nurunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Pun dari sana kadang masih belum lengkap setor. Nah, iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau saingan, dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin ya. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad gitu. Tapi kena rasa sombong yang gak termasuk barokahku lah gitu. Kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ itu istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat itu beliau memukuli Kidrun, jadi itunya ada yang dirusak lah kira-kira gitu. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu gak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam liqadirin. Gak boleh sholat sunat bersyarat begitu.
harus sakuut meskipun ma'al kudroh, karena fardu itu gak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu. Nah, mesti sama lagi krungu iki gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh aku rasa udon soal yakin. Soal yakin. Karena fardu itu gak mau. Puasa fardu wajib tabyitun niat, nginep non niat mulai malam. Puasa sunat tidak, ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika, terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Sholat fardu wajib itmam, puasa wajib itmam, puasa sunat amiru nafsi. Wah, puasa sunat kok bojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus monggo ndak terus intinya fardu itu nggak mau disaingin. Betul fardu egois ya kata saya. Abu Bakar sampai begitu. Ono wong puasa sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur, ku marah. Bahkan marahnya gak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi qiyamul qadir fil fardi wajib qiyam, tapi kalau sholat sunat boleh ukut walau ma'al kudroh alal qiyam. Jadi itu ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Lah di sini. Nah, di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhadhal imamu qahron atau la yuqta'u yadu sariki. Dan kita tambah pinter. Tetap goblok ya ora apa-apa zaman akhir, tapi kita tak pinter sithik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhadhal imamu qahron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Khalidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo, mustahik kamu itu dapat sekian. Itu nggak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhadhal imamu qahran atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah sekarang yang dikatakan fikih itu ainut ta'ah apa shawab, apa hak. Nah, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat ya? Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih itu semangat taat ning Allah. Kalau sholat arba'a raka'atin bi arba'i jihadin itu nggak perlu i'adah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitungnya, caiku capek oleh kepen roh kiblat tenanan, nganti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taat apa butuh kasile? Butuh taat. Nah, ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzannil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel gurumu ini. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana terus taghayyara ijtihaduka dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak?
Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah. Maka harus rubah. Karena ada kaidah al-istihad la yunqadu ijtihad. Kok ijo bodoh pinter iso nerusno. Nah, ternyata itu sudut pandang kalau dengan kaidah itu, sehingga lau shalla arba'a raka'atin bi arba'i jihatin sahhat sholatu. Tapi kalau dibalik al-ibrah fil ibadah bima fi dzannil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Nah, kalau andai kan sudut pandangnya pakai kaidah itu, berarti kan pasti ada 3 jihad yang salah. Pasti apa mungkin? Pasti. Nah, kenapa di bab al-istihad itu ditoleransi? Padahal jelas yang 3 ini tidak fi nafsil amr. Lagi-lagi tidak semua ulama cara pandang sama. Yang satu pakai kaidah ini, yang satu pakai kaidah. Makanya saya sering mencontohkan berkali-kali, kalau kamu ingin suan saya enggak jadi enggak apa-apa, tetap baik. Karena kemungkinan seneng kiai ya 2. Dulu saya sering bercerita, ada tabiin tanya sama sahabat, bagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabiin ini nangis. Wallahi, saya ini saking hormatnya, saking haibahnya Rasulullah, saking hormat saya tidak pernah berani melihat wajah beliau. Saya sowan juga agak berani karena takut ganggu. Jadi cara seneng kiai itu ya kadang nggak perlu sowan. Karena bawaannya itu ganggu. Loh, misalnya saya ketemu anak istri saya kan asik, terus ketemu wakil kan pusing. Jadi Allahu Akbar. Provokator ini. Jadi justru saking takzimnya Rasulullah, pilihannya itu tidak sowan karena takut ganggu Rasul. Ada sahabat yang pilihannya sowan, wong jenenge seneng ya sowan. Tapi kalau dibalik, jenenge seneng ya aja ganggu, ayo milih ndi. Ini 2 mazhab sama-sama kuat, jenenge seneng ya sowan, jenenge seneng ya aja ganggu. Ayo milih mana kamu? Ada 2 pendapat. Kenapa Anda begitu yakin dengan satu pendapat? Di Furu'iyah, saya ulang lagi di Furu'iyah. Ya, bukannya makluminatin itu. Jadi tidak gampang. Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus, pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi, bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang punya sarung satu di kalian, akidan torofaihi ala atiki, terus sholat. Bekir sahabat tabiin, kan ini era tabiin, bekir tabiin. Unzur ila sahibi Rasulullah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat model kayak gitu. Ketika Pak Khairuddin sudah sholat dengan segala penampilan, jubahan, terus pakai imamah, dehem dari belakang, orang minggir semua, sudah top lah pokoknya, sudah top pokoknya. Ini sahabatnya Nabi. Terus ketika sahabat mulai dan nyun sewu, beliau ngendikannya agak kasar. Saya melakukan ini, saya cek nanti di Bukhari. Kalau ada Bukhari juz 1 ambilkan, nanti bacakan. Atau cukup nanti tanya gurunya, tanya saja nanti ya. Kalau 5 menit menemukan berarti dia sudah paham. Kalau ngasih waktu 1 hari masih cari-cari berarti. Ukurannya gampang. Kalau saya setengah menit langsung ketemu. Nanti ya cukup gurunya ya, nanti kasihkan. Kalau bilang besok berarti belum tahu. Tapi kalau 5 menit kok ketemu ya sudah lumayan. Kata Jabir bin Abdillah, saya melakukan ini liyaroni al-ahmak misluk. Keras sekali. Saya melakukan ini supaya orang ahmak kayak kamu itu tahu. Ahmak itu terjemahnya nggak usah diterjemah. Ya pelai jahil atau teman akrabnya apa? Jahil yang agak kebablasan itu namanya apa? Ahmak. Jahil yang ya sudah seperti itu. Ternyata itu berkahnya Masya Allah sampai sekarang. Beliau terus ngendikan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hakadha akidan tarafai izari ala atiki. Andaikan itu enggak pernah dilakukan seorang sahabat yang bersaksi Rasulullah pernah melakukan itu,
maka kita akan menganggap sholat jubahan resmi seperti itu menjadi syarat sah. Pakai hem seperti ini resmi menjadi syarat sah. Barokahnya itu diketahui, oh yang paling pokok itu satrul aurah, yaitu mabena surah warubah. Jadi tidak konsisten itu kadang penting untuk menjaga varian hukum. Loh, Nabi itu gak pernah terawih. Andai kan Nabi terawih terus, maka akan dikira terawih itu wajib. Nah barokahnya gak pernah terawih, itu kamu bisa gak terawih kan gitu. Maksudnya ya boleh gak terawih kan. Nah, kalau nanti pengurus mewajibkan, carikan takbir sulam taufik ijabah. Sama salah besar itu. Nggak, ini cerita ilmu, nggak cerita perilaku. Nggak. Ini cerita ilmu, nggak cerita apa? Perilaku. Jelas kan? Jadi kadang seperti itu penting. Contoh lagi, dan ini sering saya utarakan. Ketika Nabi Fathu Mekah, Tofa ashabu jami'an, itu musyatan. Semua ketika tawaf itu jalan kaki. Tapi Nabi itu unik. Tofa Rasulullah wahdah rokiban. Nabi tawaf itu pakai kendaraan unta. Yang lainnya musyatan, semuanya masin, jalan kaki. Tapi Nabi malah tofa rokiban. Padahal jelas kaedahnya al-ajru bi qadrit. Tapi andai kan Nabi kok tofa masyian, maka kita tidak tahu caranya tawaf, tidak tahu hukumnya, atau paling nggak nganggep bahwa syarat sahnya tawaf harus jalan. Tapi barokahnya Nabi tofa rokiban, akhirnya ada hukum, ternyata syarat sahnya tawaf tidak harus jalan, tapi boleh berkendara. Akhirnya kita tahu orang sepuh sedikit sholat apa tawaf pakai kursi roda, pakai macam-macam. Jadi semuanya itu berkah, perbedaan itu berkah. Tapi yang baca harus orang alim. Kalau orang yang fikal bi marot ya, piye Nabi karep wong ya kon mlaku dene enak-enakan numpak. Ya ribet nek kena wong sing fikal bi marodun fazatahu wa marad. Jadi ribet ini ustadz satu ini ribet. Ya subuh kesiangan. Ini contohnya kok kayak perilakunya. Ini kayak Hasan contohnya kayak perilakunya. Sholat itu ada waktunya. Sekali waktunya habis, normalnya sudah tidak wajib, ya enggak? Kamu mau sekolah, selesainya jam 12, kamu bangun setengah 1, harus sekolah pada usah. Karena momen sekali kelewat kan, nggak bisa diulang kan? Normalnya sholat qadha itu tidak wajib, normalnya, karena momen waktunya sudah habis. Dan qadha normalnya juga nyuwun sewu haram. Normalnya, tapi berhubung pak sering kodok terus bilang nggak haram kan? Karena yang kodok bukan hanya santrinya tapi apa? Gurunya. Tapi nyun sewu, Nabi itu tahu ditekbir kodok. Saya tidak bilang Nabi kodok, ditekbir kodok. Ini bedanya Nabi dengan kamu. Nabi pernah ditekbir kodok, dan nyatanya Nabi tetap sholat. Akhirnya jadi syariat kodok itu tetap. Andai kan Nabi tidak pernah kodok, maka orang cara berpikir waktunya kan sudah habis, pasti malaikat bagian nyatet sudah nggak ada. Lalu apa sholat wong sing nyatet terus tutup buku kan? Karena logika waktu itu kalau momennya kelewat ya sudah normalnya. Tapi agama ini tidak seperti itu. Berhubung Nabi pas kodok juga sholat, itu kayaknya juga jamaah ya. Wah itu yang ribet itu. Ya kan jamaah kan itu. Jamaah kan, wah aku nak buat praktek non yang pondok, separuh pondok terus dimami Khairuddin sing komat wahid, wah, perkara kan. Nah barokahnya ngerti kunut itu sunat, pura-pura ada kunut. Akhirnya kayak orang baik kan, yaitu mau melakukan sholat duha. Ini. Ya akhirnya guru saya sedang sholat duha. Itu husnudzon yang goblok. Jadi lah itulah yang jadi analisis usul fikih. Jadi semuanya itu ada analisisnya. Saya ulang lagi, semuanya itu ada. Yang jelas itu diantara pantangan Islam itu ijabu malam yajib dan tahrimu malam yahrum. Karena manis tahsana faqad syarra'a. Dan Allah itu nggak suka ada syariat tandingan, itu nggak suka.
Karena bahaya kalau semua orang istihsan, bahaya. Saya pernah ini cerita nyata. Ada pengurus yayasan yatim piatu yang sehat, saya ulang lagi yang sehat. Sehat yayasannya, sehat apa keuangannya, sehat perilakunya. Datang ke saya minta doa, minta nasihat. Normalnya kan saya puji, tapi saya dingin saja. Saya bilang yayasan yatim piatu itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dibiarkan. Karena anak-anak yatim ini kan milik keluarga. Setelah bapaknya mati, biasanya mbahnya ngerawat, Pak D, Pak Leknya ngerawat. Nah, dengan kamu ambil ke yayasan itu, dia tercerabut dari keluarga. Satu, Anda jangan merasa perilaku Anda atau solusi Anda atau amal Anda lebih baik. Bisa saja kalau di keluarga lebih. Tak beri contoh, anak yatim di kampung saya ini gendut-gendut karena dulu Pak D, Pak Leknya, mbahnya tidak pati sayang, barokah yatim sayangnya berlipat. Terus kedua, barokahnya di rumah makannya bebas. Kalau di yayasan kan harus pakai jam. Mana seneng cah cilik makan di jam. Jadi biar, ya nah ini lagi-lagi khilaf. Yang setuju yayasan yatim, yang sehat loh, kalau yang nggak sehat memang kita tidak cocok. Yang sehat, bayangkan yang sehat. Itu saja ada masalah. Karena tadi anak ini kan bagus, makanya Mbah Mun pernah dawuh. Ya yayasan yatim piatu itu ya apik, tapi gak oleh bocah tercerabut sangka keluarga. Nah ini kalau kita mentasrek terus semua anak diambil terus gak tahu Pak D-nya siapa, mbahnya. Meskipun ditulis, tapi kan nggak semudah itu. Ingat kalau hanya sekedar di catatan dokumen kan. Tapi kalau dibiarkan di keluarga, ngundang Pak D, Pak Le, Mbah dan sebagainya. Bisa mengambil hikmah dari apa yang bisa mereka lewat. Jadi nggak bisa misalnya kamu bahas masalah gimana hukumnya mendirikan yayasan yatim piatu. Terus kamu bilang sunat mutlak, nggak bisa. Karena di sini ada unsur tadi. Kak sampean mondok ini sunat apa enggak? Bapak mondok, ya bisa wajib, bisa sunat, bisa haram. Karena yang haram misalnya gini, kamu di kampung kamu itu andalan, tidak ada orang baik kayak kamu, tidak ada yang bisa ngaji kecuali kamu. Enak-enakan mulang neng pondok, mergo keren timbang mulang neng kampung, mau wong telu. Makanya Mbah Mun kalau guyon sama saya masih ingat betul lagi. Jadi kiai yo latihan, aku tahu keliru kata Mbah. Tak pikir keliru apa? Anak perainan ditanya Mbah Mun, "Cung perainan kok neng pondok?" Mbah Mun sempat kusnudzon kayak cah sregep, wong perainan kok ndak pulang. Ternyata lu perainan kok neng pondok Cung, kok sregep temen. Mboten Mbah, nate ngomah kan ngarit. Jadi husnudzon itu kadang gitu. Semenjak itu Mbah Mun kalau ada perainan Cung mulai Cung ben kenal wong tuamu. Jadi malah dibalik. Iya kan kalau kelamaan ke pondok kan nggak roh asal usul orang tua sehingga tidak punya empati, tidak punya kasihan kan. Orang tuanya berjibaku ngarit apalah kerja apa. Nah ya artinya terus kamu tidak bisa semua santri yang perenan tidak pulang berarti santri baik. Sebetulnya tidak mesti juga. Santri takut ngarit kan gitu. Ini namanya sudut pandang gitu. Jadi masalah-masalah furu'iyah itu tidak bisa tidak seperti itu. Nah, sehingga kita tahu di kitab Mahali atau di kitab beberapa kitab fikih mesti kaul awal, kaul sani, kaul salis dan sebagainya. Karena ini masalah sudut pandang. Wali nikah misalnya, wali nikah itu kalau fasik sah apa enggak? Wali mujbir. Ada ulama yang mengatakan kalau wali mujbir fasik tetap sah jadi wali. Likamali syafaqatih, karena seorang wali ini pasti sangat sayang, meskipun fasik dia orientasi tentang anaknya tetap bagus. Ada yang bilang enggak, kalau fasik harus dicabut hak walinya. Dimana-mana orang fasik sudah error. Jangan-jangan karena dia pemabuk atau karena dia tukang judi, pikirannya dapat menantu yang kaya meskipun tukang judi. Bahaya ini kalau diberi hak wilayah atau hak wali. Makanya ulama mengatakan sekali fasik dicabut. Nah ya yang satu memandang umumnya orang tua meskipun fasik tetap likamalis. Tapi kata siapa di sosial itu mesti semua orang begitu apa tidak mesti? Tidak mesti. Makanya kalau saya mengatakan cabut saja. Li'annahu la yu'manu ayyadu'aha inda fasikin misli. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia tidak mengawinkan putrinya dengan orang fasik yang sejenis? Orang fasik pasti komunitasnya juga fasik, dan dia nganggap orang fasik itu tidak problem, wong dia sendiri fasik. Wes dia untuk iki capek, jebule capek sing tahu ngutangi ning nggon judi. Karena dia punya ukuran apik versinya dia. Lagi-lagi foto kok mujma' alaih mau piye. Yo.
Yang furu'iyah maksud saya, yang furu'iyah. Iki pinter toh cukup ya? Sudah 45 menit. Mohon ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mungkin. Ya, mungkin satu ya, putra dan satu aja ya, putra dan putri. Ya. Enggak, satu saja Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mungkin yang tadi perlu saya berikan catatan. Oh ya, catatan kita pinter ya. Ya, saya ingin beri catatan bahwa kita tadi sudah dapat kalau fikih itu karakternya adalah khilaf. Jadi ya yang furu'iyah lah, yang furu'iyah. Oke. Yang furu'iyah karakternya khilaf, sehingga kita harus terbiasa berbeda. Dan soal tadi kesantunan, kesopanan itu orang ekspresinya berbeda. Kadang kita salah ketika kita mengkritik, kadang ketika kita berbeda pendapat kita lalu dianggap tidak santun. Padahal ulama-ulama kita soal urusan furu'iyah itu hal yang biasa. Termasuk bahkan mungkin yang tadi sering dikali dikutip oleh Gus Baha, manistahsana faqad syarra'a, bahwa itu adalah kecaman dari Imam Syafi'i. Mungkin Gus Baha perlu saya tidak tahu ya, ini tag ini sudah sampai atau tidak kepada beliau. Ya, saya bacakan tagnya. Saya harus baca, kalau ingatan tidak sebaik beliau saya. Tapi kalau catatan saya lebih baik mungkin. Fawatihur Rahamut qala Syekhul Akbar, inna maqsuda Syafi'i min qawlihi man istahsana faqad syarra'a hada madhul mustahsin wa arada anna man istahsana faqad sara bimanzilati nabiyyin bi syari'atin wa atba'u Syafi'i lam yafhamu kalamahu. Saya tidak ingin mengatakan beliau tidak paham, mungkin tag ini enggak sampai. Ala wajhi hada wallahu a'lam. Jadi bahkan yang kita anggap itu sudah sangat pasti Syafi'i sedang mengecam, ternyata ada juga khilaf. Ternyata maksudnya Syafi'i adalah sedang memuji, madhul mustahsin. Faqad sara bimanzilati nabiyyin di syari'atin wa atba'u Syafi'i lam yafhamu dzalika. Walaupun wallahu a'lam. Ya, tapi kita poin-poin saya adalah akui bahwa ada perbedaan, gitu kan. Oke, silakan saya beri pertanyaan satu saja. Oke, mungkin Ustadz Khairuddin bisa menentukan siapa? Saya Jaya yang menentukan. Oke, Lutfi, mohon maaf bukan soal berkualitas, tapi dia lebih dulu sampai di sini karena dekat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ahmad Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan Gus Baha yang saya takzimi, dan semua guru-guru saya yang saya hormati. Kita banyak mendengar tadi bahwa di dalam fikih, yaitu furu'iyah, itu sudah terbiasa terjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ada satu redaksi yang bagi saya ada satu yang menurut saya diantaranya di dalam Bujairami al-Khatib. Di antaranya redaksi yang terdapat dalam kitab Bujairami al-Khatib, dan ini juga dikutip di dalam kitab Ianatul Thalibin ketika membahas soal apakah ad-dukhon itu dapat membatalkan puasa atau tidak. Dukhon yang dimaksud di sini adalah dukhon yang masyhur dengan kata at-tutun atau tembakau, atau dalam konteks sekarang mungkin rokok. Itu kan ulama sebetulnya berbeda pendapat, bukan hanya dalam apakah membatalkan puasa atau tidak, bahkan hukum rokoknya aja ulama sudah berbeda pendapat. Tetapi kemudian ada redaksi yang menarik bagi saya cukup muskil, yaitu beliau tiba-tiba mengatakan begini, la'anallahu man ahdatsahu, semoga Allah melaknat orang yang memproduksi rokok. Itu penting digarisbawahi, la'anallahu man ahdatsahu. Man ahdatsahu bukan man ista'malahu.
Ini cukup kriminal karena ngomongnya di dalam pesantren yang cukup itu menjadi bak di negara Indonesia. Kenapa ini ada laknat semacam ini? Karena katanya fa innahu minal bid'il qabihah. Tetapi maksud saya, kenapa ulama ini sampai melaknat padahal hukum rokok itu saja merupakan furu'iyah yang memang sudah sewajarnya terdapat hilaf. Sementara saya sebagai santri NU Tulen itu memiliki ulama-ulama yang atau kiai-kiai yang luas, yang bukan hanya tidak mau mencaci maki apalagi sampai melaknat, bahkan mengkafirkan pun itu merupakan pantangan. Sehingga pertanyaannya ini unik, setelah saya cek juga ada dalam kitab Kasyifus saja yang kita tahu itu pengarangnya orang Indonesia, walaupun mungkin NU belum hadir pada saat itu. Jadi pertanyaan saya untuk redaksi ini, apakah dalam syariat Islam atau fikih utamanya itu memang ada pembenarnya melaknat orang lain atau dalam tanda kutip mendoakan orang lain jelek? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mengampuni Pak Wahid. Itu takbir itu ngawur sekali. Itu Syekhul Akbar yang dimaksud di itu Ibnul Arabi. Itu termasuk statemen sing mimma yuhaddaru bih. Jadi yuhaddaru anhu. Termasuk fatwa-fatwa yang orang harus menghindari. Apalagi itu justifikasinya wa atba'u syafi'i la yabamuna. Sampeyan lihat di semua kitab usul fikih itu masyhur itu ibtalul istihsan. Termasuk di kitab Sayyidina Muhammad Syari'atu wa al-Khalid. Semua kitab usul fikih Imam Syafi'i menolak istihsan apa menganjurkan? Menolak. Sekarang keyakinan orang banyak Imam Syafi'i menolak, dengan satu orang Imam Syafi'i memuji. Jumhur versus wahid satu orang. Doakan ya semoga Allah memberi tobat. Loh saya tuh tahu betul itu. Jadi itu kan seseorang satu yaitu Ibnul Arabi mengfonis Ashabus Syafi'i la yafhamuna. Padahal di semua kutubus Syafi'i jumhur memang mereka tahu kalau Imam Syafi'i itu menolak istihsan. Jadi itu jelas manistahsana faqat syara'a itu kalimatu dzamin minhu, bukan kalimatu madhib. Itu jelas ya. Nah yang menyangkut rokok tadi saya kan sudah mengulang. Kalau rokok dengan arti rokok itu kita ngikuti guru-guru kita, tidak pernah mengesahkan orang puasa yang rokok. Jadi ini bukan masalah furu'iyah karena tetap dianggap ain. Jadi ini saya sendiri secara pribadi dan kalian harus setuju karena anut guru-guru kita tidak akan mengesahkan orang puasa merokok karena dukhon itu termasuk ain. Selain itu tidak perilaku guru-guru kita. Nah soal khilaf tentang rokoknya sendiri tidak urusan dengan puasa loh ya, saya ulang, tidak urusan dengan puasa. Itu karena memang tadi malam yadullah kan al aslu fil asya al ibahah kan, malam yadullat dalil ala tahrim. Jadi ya taruhannya halal dulu, tapi tidak urusan orang puasa. Saya ulang lagi loh, karena orang salah paham ruwet. Nah kalau masalah laknat tadi, laknat itu ibaratun anil bukhdi. Jadi tidak, laknat itu tidak harus yang orang itu harus kesampaian lah kira-kira. Jadi kalau sampean tanya hukumnya melaknat orang mukmin gimana? Jelas di Sulam Taufik laknul mukmin itu tidak boleh. Tapi manusia itu tidak cukup punya bahasa untuk mengekspresikan kebencian atau tidak suka. Kadang-kadang spontan terlontar kata apa? La'anahu. Jadi itu hal-hal yang bawaan sabkul lisan. Itu kan sama dengan orang Arab bilang la wawah. Karena nggak bisa dihindari. Makanya di bab tolak, dengerin ya bab apa? Ketika seorang suami marah sama istri terus bilang gini, lasti bisa jadi kamu itu tidak istri saya, itu tidak dimasukkan sorry tolak, tapi masih dimasukkan kinayatut tolak. Karena maksudnya lelaki ketika sadar tadi, kamu seperti ini tidak seharusnya, seakan-akan perilaku kamu tidak berlaku seorang
istri, sehingga itu tidak dimasukkan shari'ut tolak, tapi dimasukkan, padahal kalimatnya jelas, kamu tidak istri saya. Tapi itu kan bawaan emosi. Itu kan seperti kiai baru duka, orang santriku nak sing penggaweane kodok. Nah sekali-kali kiai ini takut, terus kalau santri ini tiang lintu, ya orang ngawur. Karena ya ora trimo nak santri ini dipek wong liya kan gitu. Pasti juga gak terima kan kalau diakui orang lain. Sama ketika kamu marah sama istri kamu cantik, lasti bizaujati, terus bojomu takut, berarti aku bojone wong liya, ojo ngawur. Kan Yeman juga kan? Eman kan? Jadi makanya di semua hukum itu selalu kalau masalah ungkapan kalimat itu kira-kira yang mirip la yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum, karena bawaan kalimat spontan itu pasti ada. Makanya dulu ada sahabat yang nyuwun sewu Nabi ngendikan papa gitu terus agak terganggu itu, padahal Nabi ngendikannya ya spontan tapi tidak sampai laknatullah. Akhirnya Nabi, ya kamu tidak usah susah. Fa'ayul muslimina adaituhu aw sababtuhu aw syatamtuhu wa laysa dzalika ahlan wa laysa ahlan lidzalik apa fat'al dzalika kafaratahu wa zakatahu wa ajr. Jadi apa ya, bawaan spontan itu pasti ada. Ya saya ulang lagi ya, ini yang kembali ke takbir tadi. Itu bahaya betul tuh. Jadi Ibnul Arabi itu termasuk tulisan-tulisannya mimma yuhadzaru anhu. Ya pernah dengar toh? Lah yang dimaksud Syekhul Akbar itu kan Ibnu Arabi kan? Ya, saya sangat tahu. Jadi ukurannya itu jumhur. Semua ulama Syafi'iyah, semua al-usuliyun itu mesti menceritakan apa? Imam Syafi'i tidak percaya atau tidak setuju ada istihsan. Masa orang banyak ini kamu salahkan demi statement orang satu? Idza ikhtalafal jumhur wal fardu quddima jauh. Ya semoga ini tobat, enggak ya enggak apa-apa. Tapi memang bagus lah. Artinya dia mengungkapkan takbir tidak bagus, lumayan cara Quran itu. Tapi ya musuhnya jangan saya tetap. Kalau ada yang jauh seperti Abdul Wahab Murtab memadukan yang maksud. Oh tidak mungkin, itu memang salah. Jadi cari saja di ya ibtalul istihsan. Ya pokoknya walhasil ashabu Syafi'i semuanya menolak istihsan. Wong Imam Syafi'i butuh gini. Kalau nanti ada istihsan yang baik, mintanya Imam Syafi'i jangan katakan istihsan, itu masuknya kias. Karena kalau kias kan ada makis, nginduk ke makis aleh. Lah makis aleh ini ada nasnya. Pokoknya butuh Imam Syafi'i itu jangan sampai orang tercerabut dari akar Quran dan hadis kemudian istihsan dengan subjektivitasnya sendiri, dan itu kalau pakai subjektivitasnya sendiri namanya fakot syarro dong ya ini. Oh, alhamdulillah. Tapi ini sudah pinter loh ya, jangan terus ya. Jadi ini menghormati Jumatan, yang jelas ini sudah 2 kali sudah cukup tuh, sudah pinter ya sudah. Loh provokator. Ya wonten ditutup Al-Fatihah. Luar biasa sekali. Sebelum kita melanjutkan ceramah Gus Baha, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan Muhibbin Gus Baha semuanya yang selalu istiqomah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah, keturunan yang sholih sholihah. Amin Allahumma amin. Semoga kita dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan. Mari kita lanjutkan kembali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi semuanya itu sudah jelas. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah. Sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan mengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu.
Dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya di antara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibhu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah di bawah awam lagi. Sudah tidak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah nol. Sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawasnaka, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Nggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, tidak ada. Semua redaksi zawasnaka. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilau. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya, nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam asal tidak ada mufsid yang dzati. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf, kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya nggak terjadi dalam kafir jahili. Semua nikahnya normal dan dengan wali, sehingga Anda tidak perlu menyangsikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi nggak usah risau sama. Pokoknya sama yakin aja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Syarawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Syarawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum, lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiat, mati ketika maksiat. Terus jawabnya Syekh Syarawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Syarawi tadi, Syarawi Syarawi Mutawali Syarawi ya, mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum.
Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad itu orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang, kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar, karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh, itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya, ada ngalalo suap, ngalalo sodako. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodako. Ya sodako terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang jawab tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar, ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar, sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya, ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal, karena kalau yang memimpin orang fasik kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa.
Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati, gubernur nyuap, enggak. Hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, ngomong dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyullah, itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, itu kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek gusi tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia, hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan gak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya, walatus alun yauma idzin anin. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadri isito. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh, langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat.
Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid dia. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, Pak Juli foto gobloknya kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balihu ani walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alama, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid, piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek rokobanya, yang diinjek itu rokobanya, lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalan. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken, wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap kayak Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi
kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, yaitu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy, memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean maksum bisa. Apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi, bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sarannya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun itu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke Wolu katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampai ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi, kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbar, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan, ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada aswaru min disinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Sehingga terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan, Pak. Ya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul loh, yang nggak khilaf memang asli.
Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharus-haruskan itu kan gak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada balahu, ya sudah soleh aja, soleh ini kok doa kok neror orang ini. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh surroh habibu, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik yang senang musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah gak mandi, itu ijazah gak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami ujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Tidak mau gaya-gaya dan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu tuh kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin diri. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Mun Gusti silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Mun lairan jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri Salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni Salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabaruk dengan Jamil apa? Salim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa beda? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya Nabi, kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Ya ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana muhsinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawaz anhu. Kata gurunya, sholat tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak?
Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fasid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Nah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi juga Nabi mau didoain maghfir lahu. Kan nanya kan Nabi penjara itu kalau maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan yang kabudat itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudat saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak kan rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah dong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Basuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Sebab kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya ada bilang amin, biarin aja. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa. Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir, masa saya mukmin maksiat. Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Sehingga tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap, jangan-jangan nanti keturunannya mukmin. Dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlin nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil di ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarro makanan gusti rokok jenang takon, sekarang rai enak aja. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Jong, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jalan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat kan neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja.
pakai ijazah. Nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, Pak. Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes membalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Oh kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh-toleh ya Allah? Saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah ya fa'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzim, yang takim, jabbar, kohar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap, karena afdalul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini liman kana yarjuwa wal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pintar-pintar ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi itu, tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja orang Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak, ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah, tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya tuh sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali, anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duham, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak sebanyak-banyaknya, asal tadi lewat jalur sregep, dan kalau bodoh ngaji saya nanti tak ajari robbana ma khalaqta hadza karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wa jtabaina. Itu umum di budak jalur nasab, siapa saja yang hadaina wa jtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma
Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar nggak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu nggak selesai karena dia nggak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mantul terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, cungkurung doa. Ya ini masih teks Arab, yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Arabian ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'aqab summa qala ahsantu ilaika, dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000, qala al-arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik, faghadibal muslimun wa qamu ilaihi, orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik, fa asyara ilaihim an kufu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh, karena celurit itu kalau Sumakoma, kalau di MA ada dia di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika, qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah baik, kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh, bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit, amplopannya ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi